Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Amsal 24 ayat 1. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Tema firman kehidupan kita adalah jangan iri dan jangan bergaul kepada orang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat jangan iri kepada orang jahat merupakan perintah yang berisikan peringatan dari orang bijak tentang bersikap terhadap orang jahat. Yang dimaksud dengan orang jahat di sini adalah berkaitan dengan perbuatannya dalam kejahatan. Tentu membuat orang lain susah atau dirugikan karena perbuatannya. Sebenarnya, gambaran kehidupan orang jahat itu tidak mudah dilihat. Akan tetapi, pada umumnya, kehidupan orang jahat itu selalu dikuasai oleh motif yang negatif, seperti menghancurkan kebahagiaan orang lain. Peringatan tentang larangan yang disampaikan melalui firman kehidupan kita hari ini dapat kita lihat di Amsal 3 ayat 31 dan Amsal 23 ayat 17. Di sana dikatakan, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kehidupan orang jahat adalah terlihat sukses, memiliki banyak harta, kaya raya, tetapi semuanya itu dimiliki dalam perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku. Misalnya karena mencuri, merampok atau merampas, dan menipu orang lain. Inilah yang dimaksud dengan perbuatan jahat. Ada banyak orang lain yang iri dan akhirnya mencontoh kehidupan orang yang hidupnya kelihatan sukses. Karena itu firman kehidupan kita mengingatkan, jangan iri kepada kehidupan yang sukses karena kejahatan. Artinya, jangan sangat menginginkan kehidupan yang terlihat sukses, lalu terdorong dan berusaha keras untuk melakukan perbuatan yang jahat, seperti yang dilakukan orang jahat yang sukses tadi. Kemudian, dikatakan lebih lanjut lagi, jangan bergaul dengan mereka. Artinya, jangan berteman dekat, jangan membuat diri terpengaruh dalam sikap hidup dan perilakunya. Firman kehidupan ini mengingatkan kita semua, jangan berteman dekat dengan orang jahat, supaya tidak terpengaruh dengan sikap dan perilaku mereka. Kita mungkin sadar bahwa pengaruh lingkungan sangat besar untuk mempengaruhi kehidupan kita. Saya masih ingat dulu waktu sekolah, jika kita bergaul dengan teman kita yang malas sekolah, kita akan dipengaruhinya, supaya kita malas sekolah. Dan supaya dia mempunyai teman yang malas juga sekolah. Jika kita dekat dengan teman kita yang malas mengerjakan tugas, maka kita akan dipengaruhinya agar kita tidak mengerjakan tugas sekolah. Tidak aneh jika kita iri kepada orang jahat. Dia jahat, tetapi hidupnya kok enak ya. Mungkin ungkapan ini yang membuat kita iri kepada orang jahat. Memang jika kita hanya memikirkan hal-hal yang bersangkutan dengan masa kini, kita bisa menjadi iri terhadap orang jahat yang kelihatan makmur. Bahkan kita bisa tergoda untuk meniru orang-orang jahat. Lalu bagaimana sikap kita menghadapinya? Agar kita tidak iri dan bergaul kepada orang jahat. Agar kita bisa menang terhadap godaan tersebut, kita harus melihat ke masa depan. Kita harus menjalani kehidupan ini dengan mata yang tertuju kepada masa depan. Ingatlah, jika kita mengejar harta di dunia ini dengan cara-cara yang tidak semestinya, kita tidak akan pernah bisa memperoleh kehidupan di surga. Yakinlah bahwa harta di bumi boleh dicari, tetapi harus dengan cara yang benar. Harta di bumi harus dicari dengan bekerja keras, bukan dengan memanipulasi dan merugikan orang lain. Harta di bumi harus dicari bukan untuk ditimbun, melainkan agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan bagi pekerjaan Tuhan. Jadi jangan pernah iri kepada mereka
yang hidup sembarangan, karena kenikmatan yang dirasakan biasanya hanya sesaat. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami masih bisa melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini. Berkati kami di sepanjang hari ini, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya. Karena Engkau mengasihi kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.